Halo Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabar Bapak Ibu? Perkenalkan, saya Putu Wirte, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya bertugas di SD Negeri 3 Gilimanuk. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2. Peran saya 3 tahun ke depan, yang pertama adalah saya akan melakukan perubahan-perubahan baik dalam bidang pembelajaran maupun hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Tentunya yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Yang ketiga, saya berkomitmen untuk menjalankan peran saya sebagai guru penggerak demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga adalah mandiri, yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Nilai guru penggerak yang pertama adalah reflektif. Nilai reflektif bagi saya adalah model mental yang diharapkan menumbuh pada diri saya, di mana sebagai guru penggerak harus senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, produktif. Kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan yang berkaitan dengan reflektif, pertama, melaksanakan refleksi kritis terhadap kegiatan baik pelajaran maupun kegiatan di sekolah. Yang kedua, merancang perbaikan dan aksi nyata sebagai wujud perbaikan dari apa yang sudah saya refleksi. Yang ketiga, melaksanakan tindak lanjut pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang tentunya kritik dan saran yang membangun diri sendiri dan membangun kemajuan sekolah. Yang selanjutnya, selalu berpikir adaptif tentang perubahan iptek yang begitu cepat. Sebagai guru, harus bisa bersikap adaptif, menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Yang kedua, berpihak pada murid. Berpihak pada murid berarti menghamba pada murid, apapun yang dilakukan harus demi anak didik. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Karena kita tahu bahwa anak-anak yang datang ke kelas kita, yang datang ke sekolah tentu memiliki potensi dan bakat yang berbeda. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki cara belajar yang berbeda. Guru sebagai fasilitator harus bisa memfasilitasi perbedaan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua, selalu berfokus bahwa penyelenggaraan pendidikan hanya untuk siswa. Yang ketiga, berperan sebagai orang tua kedua dan sebagai sahabat bagi murid. Membuat dan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif. Membimbing murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Memberikan pelayanan prima dengan menjadikan sekolah yang ramah anak. Menaruh harapan pada mereka bahwa masa depan bangsa ada pada tangan anak didik kita. Nilai mandiri. Mandiri secara sederhana menggambarkan semangat seorang guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Membangun inisiatif untuk bergerak, melakukan perubahan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, meningkatkan ilmu dan pengalaman dengan kegiatan pengembangan diri seperti seminar, pelatihan, webinar, workshop, kemudian pelatihan-pelatihan lain, mencari ilmu-ilmu di internet dan YouTube, dan itu timbul dari motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri tanpa ada pengaruh dari luar. Yang ketiga, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan.
Selanjutnya, mengikuti berbagai kompetisi baik mengenai pendidikan maupun pengembangan diri. Yang terakhir, selalu adaptif terhadap perkembangan iptek yang berguna untuk pengembangan diri dengan cara belajar dari berbagai media dan berbagai kegiatan, seminar, diklat, workshop, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan mandiri saya bisa tampilkan seperti pada gambar ini. Saya pernah membuat formulasi Excel untuk memudahkan penilaian, mengikuti Google Master Trainer, membuat video-video yang menarik untuk siswa, membuat tutorial bagaimana membuat video yang menarik, kemudian membuat analisis penilaian, kemudian menyelenggarakan diklat-diklat yang berkaitan dengan pembelajaran, mengikuti lomba-lomba best practice, dan lain sebagainya. Kolaboratif yang akan saya lakukan pada nilai kolaboratif ini adalah yang pertama, dengan kepala sekolah dan dewan guru. Saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk merancang dan mengevaluasi aksi nyata yang saya lakukan sebagai guru penggerak. Yang kedua, berkolaborasi dalam organisasi profesi. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kelompok kerja guru gugus, kelompok kerja guru kecamatan, dan kelompok kerja guru kabupaten, serta organisasi terkait lainnya dalam perbaikan dan pemecahan masalah pembelajaran, misalnya PGRI dan lain-lain. Yang ketiga, berkolaborasi dengan siswa. Tentu wajib berkolaborasi dengan siswa, seperti misalnya berkolaborasi dalam membuat kesepakatan kelas, juga pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Yang keempat, berkolaborasi dengan wali murid. Berkolaborasi dengan wali murid dalam pengawasan dan bimbingan kepada murid. Karena apa yang dilakukan sekolah tentu juga harus dilanjutkan di rumah. Karena waktu anak-anak di sekolah terbatas, sedangkan waktu anak-anak di rumah sangat banyak. Selanjutnya adalah inovatif. Yang akan saya lakukan adalah pembuatan media pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran yang interaktif, baik media konkret maupun berbasis teknologi. Yang kedua, pemanfaatan media kreatif. Pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif. Kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan sebagai media. Yang ketiga, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang tentu menyenangkan. Yang keempat, aktif dalam berbagai kegiatan. Aktif dalam berbagai kegiatan agar bisa menemukan inovasi baik tentang pembelajaran maupun tentang pengembangan sekolah. Yang kelima, mendokumentasikan praktek baik. Membuat dan mendokumentasikan praktek baik agar bisa di-share kepada guru lain atau bisa ditampilkan ketika ada diseminasi di tingkat kabupaten maupun provinsi seperti yang diselenggarakan oleh LPMP. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih.